teman-teman semuanya, selamat datang di acara webinar Cloud Kilat pada hari ini. Perkenalkan, aku Ica yang akan memandu acara webinar hari ini yang berjudul Mengenal InfluxDB untuk Mengolah Data. Dan tentunya hari ini aku juga nggak akan sendirian karena aku akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa banget nih teman-teman. Salah satu tim dari Technical Support Cloud Kilat yang berbakat di bidang cloud computing yaitu Mas Asabah Kindi. Yuk sama-sama kita sambut Mas Asabah Kindi. Halo, selamat sore Mas Kindi. Halo, selamat sore Mbak Ika. Sore, apa kabarnya Mas Kindi hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa sekali ya. Dan semoga teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada juga sehat selalu ya. Oh iya Mas Kindi, mau tanya-tanya dulu dong nih sebelum kita masuk ke sesi materi. Ada nggak sih kesulitan pada saat penyusunan sesi materi hari ini? Pasti ada ya. Saya juga baru juga mengenal tentang InfluxDB juga. Namun untuk kesulitannya sudah saya atasi. Wih, keren. Mas Kindi udah jago, jadi harusnya gampang lah ya. Dan juga aku juga mau ini dong, tanya-tanya sedikit lagi nih. Ada nggak sih tren cloud computing yang Mas Kindi lagi ikutin? Mungkin bisa di-share sedikit nih ke teman-teman semuanya. Untuk saat ini ada ya. Terutama pada sistem informasi berbasis Linux. Seperti database server, DNS server, dan mail server juga. Oke, keren banget nih teman-teman Mas Kindi kan, apa aku bilang. Dan sebentar lagi kita akan memasuki sesi materi untuk Mas Kindi. Apakah sudah siap untuk sesi materinya? Sesi materinya sudah siap. Sudah siap, baik. Karena Mas Kindi juga sudah siap, untuk teman-teman bisa disimak baik-baik sesi materinya. Siapkan catatan bila perlu dan tanpa membuang waktu terlebih lama lagi. Waktu dan tempat aku persilakan untuk Mas Kindi. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ica. Untuk kali ini pada webinar sore ini saya akan menjelaskan sedikit tentang InfluxDB, bagaimana caranya untuk mengolahnya dan juga melakukan input datanya. Oke, untuk yang pertama saya menjelaskan dulu sedikit tentang Cloud Kilat ya. Cloud Kilat ini merupakan merek dagang ya dari Teknik Sistem Indonesia yang sudah beroperasi cukup lama ya, dari tahun 2013 hingga saat ini. Untuk layanan Cloud Kilat ini harganya cukup terjangkau dan juga dapat diandalkan untuk segmen pasar startup seperti dan juga UMKM yang besar dan juga yang kecil. Oke. Selanjutnya sebelum kita mengenal lebih dekat InfluxDB, kita perlu tahu dulu apa itu time series data dan juga time series database. Baik, untuk yang pertama, time series data ini merupakan data atau objek yang meliputi beberapa periode waktu. Dan data ini biasanya diukur atau dipantau dan juga di-sampel atau disesuaikan untuk si data time series ini dan dikumpulkan dari waktu ke waktu. Nah, untuk informasi yang diserap ini biasanya berguna untuk forecasting atau masa yang akan datang. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit contoh time series data ya. Untuk gambar yang di atas ini adalah time series data bertipe event. Nah, untuk event ini bisa disebut juga irregular. Dia kejadiannya itu tidak merata atau tidak sesuai dengan interval yang kita sesuaikan. Contohnya itu seperti login user pada jam berapa dan detik berapa. Nah, untuk yang bawah ini dia disebut juga metrik. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan interval yang kita sesuaikan. Contohnya itu pengukuran setiap 10 menit sekali. Nah, untuk data event ini sebenarnya tidak bisa kita gunakan untuk forecasting atau untuk masa depan. Namun untuk yang pengukuran di bawah ini seperti pengukuran CPU, nah ini bisa kita gunakan untuk forecasting atau kejadian yang akan datang seperti apa. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita mengenal terlebih dahulu untuk time series database-nya. Nah, time series database itu merupakan service ya yang dirancang khusus untuk menangani time series data ya, seperti metrik, event, dan real-time analytics atau secara nyata. Nah, untuk dengan time series data ini kita dimungkinkan untuk memperbarui juga dan juga mengolah, terutama untuk mengolah data-data time series data yang lebih efisien dan juga
dia juga bisa untuk mengolah untuk data yang lebih banyak. Selanjutnya penggunaannya nih. Penggunaannya cukup banyak ya. Di sini itu dia itu bisa sebagai monitoring hardware, monitoring software, sistem transaksi dan sistem pelacakan, dan juga sistem bisnis. Untuk monitoring hardware ini contohnya seperti monitoring pada server, seperti CPU, RAM, dan lain-lain. Untuk monitoring software ini seperti web server atau aplikasi-aplikasi yang kita buat. Untuk sistem transaksi ini biasanya seperti data-data transaksional kayak untuk transaksi keuangan seperti dan lainnya. Untuk sistem pelacakan ini seperti koordinat GPS yang mungkin seperti data kapan benda ini atau alat ini di mana. Nah, untuk sistem bisnis biasanya seperti annual report untuk perusahaan. Baik, setelah kita mengenal sedikit tentang time series database dan juga time series datanya, nah selanjutnya kita akan mengenal InfluxDB-nya nih. Nah, untuk InfluxDB ini merupakan sebuah database ya. Dia itu open source, sebenarnya ada juga yang berbayar. Namun kebanyakan orang yang pakai itu pasti untuk open source-nya. Nah, untuk InfluxDB ini dikembangkan oleh InfluxData ya. Dan dia itu dibangun dan juga dibuat menggunakan bahasa Go. Dan juga dia juga dapat digunakan untuk media penyimpanan serta metode data timestamp ya, seperti sesuai dengan namanya yang sebelumnya itu time series database. Oke, di sini ada fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya cukup banyak ya. Untuk yang pertama itu untuk proses query-nya seperti pertukaran data, baik menerima maupun memberikan data. Mereka InfluxDB ini menggunakan API ya, REST API atau HTTP. Dan yang kedua, itu pengoperasiannya ini dia menggunakan bahasa SQL like query language atau yang dikenal juga seperti InfluxQL. Serta dia juga untuk saat ini menggunakan bahasa Flux. Oke, untuk yang ketiga, dia menggunakan Time Structure Management Engine ya. Dengan engine ini, InfluxDB bisa mengolah data, time series data cukup baik dan juga cukup efisien gitu, ketimbang engine-engine yang digunakan pada database biasa. Oke, untuk tipe datanya, InfluxDB ini cukup banyak untuk supportnya. Dia untuk tipe data seperti float, integer, boolean, dan juga string. Dan yang terakhir adalah InfluxDB ini memiliki resolusi pengolahan data yang sampai tingkat nanosecond. Baik, oke, setelah kita mengenal tentang InfluxDB-nya, di sini saya akan menjelaskan juga untuk versi InfluxDB ya. Untuk saat ini, versi InfluxDB itu terdapat dua versi ya. Yang pertama ada versi 1 dan juga versi 2-nya. Untuk yang versi 1 ini diciptakan pada tahun 2013 hingga saat ini masih disupport. Untuk yang versi 2, ini dia diciptakan pada tahun 2011 ya. Dia masih baru. Untuk yang versi 1, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Untuk versi 1, seperti Telegraph, InfluxDB, Chronograph, dan Kapasitor ini terpisah. Sedangkan untuk yang versi 2 ini, InfluxDB membuat agar InfluxDB, Chronograph, Kapasitor dapat dalam satu modul atau dalam satu bundle. Oke. Di sini Telegraph itu biasanya berfungsi untuk mengolek data atau mengambil data-data, mengumpulkan metrik-metrik, setelah itu di-push ke InfluxDB-nya. Nah, untuk Chronograph ini berfungsi juga sebagai graphical tools ya, dia untuk menampilkan data dari InfluxDB-nya. Setelah itu Kapasitor ini biasanya untuk alerting, untuk juga anomaly detection dan lainnya. Oke. Untuk yang versi 2 ini dalam satu bundle. Namun untuk Telegraph terpisah di sini karena memang Telegraph perlu diinstalkan juga di perangkat lain itu selain dari InfluxDB servernya. Baik, setelah kita mengenal versi InfluxDB-nya, kita perlu mengenal juga nih sistem InfluxDB-nya. Untuk saat ini InfluxDB itu sebenarnya ada dua tipe ya. Untuk yang pertama itu di InfluxDB itu bisa perlu push data, dan juga InfluxDB ini bisa sebagai pull data ya, untuk menarik data. Oke, untuk sistemnya di sini dijelaskan bahwa Telegraph ini mengambil metrik atau data dari seperti server, public cloud, private cloud, data center, dan lain-lainnya. Telegraph ini juga support lebih dari 200 plugin. Nah,
setelah Telegraph mengambil metrik dan mengumpulkannya, barulah InfluxDB mengolah datanya dan menyimpan. InfluxDB ini mengolah atau mengolah dan menyimpan datanya. InfluxDB ini akan melakukan query ke sistem seperti alerting atau Grafana mungkin, dan juga sistem monitoring lainnya ya, seperti Wave Frameworks. Nah, untuk di sini InfluxDB ini juga sebenarnya bisa menarik data juga seperti node eksportir juga ya, dari metrik node eksportir juga. Oke. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan tentang InfluxDB-nya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada host. Hai Mas Kindi. Halo, baik. Oke, ini sebentar lagi kita akan masuk ke sesi demonstrasi nih. Untuk Mas Kindi sendiri, udah siap belum nih untuk sesi demonstrasinya? Untuk sesi demonstrasinya sudah siap. Sudah, oke. Mungkin bisa kasih kisi-kisi sedikit dong nih ke teman-teman semuanya. Tools atau aplikasi apa sih yang akan kita pakai nih di sesi demonstrasi hari ini? Oke, baik ya. Untuk toolsnya, di sini saya menggunakan metodenya InfluxDB versi 2 ya. Mana Telegraph ini akan melakukan push data ke InfluxDB-nya, dan InfluxDB-nya juga akan mengolah serta menampilkan data yang telah disimpan. Begitu saja. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang punya tools dan aplikasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Kindi tadi, mungkin bisa dipersiapkan juga nih biar sama-sama kita demonstrasi bareng-bareng. Baik, karena sesi demonstrasi akan segera dimulai, kepada Mas Kindi waktu dan tempat, aku persilakan kembali. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk di sini saya menggunakan 2 server ya. Yang pertama ini server Influx. Ini tuh server InfluxDB-nya sendiri, dan juga di sini ada client Influx. Di sini tuh nantinya kita akan instalkan Telegraph-nya ya. Oke. Oh ya, sebagai informasi ya. Untuk di sini saya sudah menginstalkan aplikasinya ya, seperti InfluxDB-nya dan juga Telegraph-nya. Sehingga untuk di sini kita hanya perlu mengaktifkan saja service InfluxDB-nya terlebih dahulu ya. Ini start. Oke, setelah itu kita lihat dulu statusnya apakah sudah aktif. Baik, di sini service InfluxDB-nya sudah aktif ya. Bisa lihat di sini. Oke, setelah ini kita tidak langsung ke kliennya dulu ya, namun kita perlu konfigurasi atau inisiasi awal untuk seperti pengaturan user dan lain-lainnya. Untuk pengaturan user ini sebenarnya kita hanya perlu akses saja websitenya. Kita ketikkan dulu IP dari IP server InfluxDB-nya. Oke, untuk portnya itu yang digunakan adalah 8086. Oke. Nah, di sini sudah tampil ya, welcome to InfluxDB. Untuk memulai kita konfigurasi seperti user dan lain-lainnya, kita klik get started saja. Nah, oke, untuk di sini username-nya saya menggunakan admin. Untuk password ini tuh password yang digunakan ketika kita nanti login ke aplikasi InfluxDB-nya. Isi dulu. Nah, untuk organization name ini sesuaikan dengan keinginannya. Sini saya tulis IT. Oke. Untuk di sini bucket name. Nah, untuk InfluxDB atau database ini mereka bukan menamakannya sebagai database, namun sebagai bucket. Sini saya namakan dengan webinar. Baik, setelah data ini telah diisi dan telah sesuai, setelah itu kita continue saja. Untuk sini sebenarnya bisa pilih juga ya, mau quick start atau advance. Untuk mungkin untuk yang sudah expert sebenarnya bisa juga yang advance, atau kita configure data juga sebenarnya bisa. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya ada 3 ya. Ada loading your data, ada dashboard, dan ada alerting ya. Untuk yang di sini saya hanya menjelaskan demonstrasinya itu pada bagian explore datanya dan juga dashboardnya. Namun untuk alerting ini saya tidak demonstrasikan secara jelas, namun akan saya ringkas saja.
Baik, sini kita akan search. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya ada banyak ya file libraries dan telegraph doc ini ya. Di sini kita perlu menyesuaikan apa aja ini yang mau kita monitoring atau ambil datanya. Nah, di sini saya mengambil data CPU dan RAM saja ya. Oke, untuk mengambil konfigurasinya, kita hanya perlu klik saja untuk CPU-nya. Oke, di sini sebenarnya ada nih untuk komen atau kodenya untuk agar telegraph ini bisa ngambil metrik dari CPU-nya. Setelah ini kita akan menggunakan use this plugin. Setelah itu kita buat konfigurasi barunya. Oke, untuk konfigurasinya saya namakan dengan webinar. Setelah itu kita pilih bucketnya ya, yang akan digunakan. Untuk bucket yang digunakan itu sesuai yang tadi ya, yang telah kita buat, yaitu webinar. Oke, kita buat. Setelah itu kita close saja terlebih dahulu. Baik, kita kembali ke research. Nah, untuk penambahannya kembali, sebenarnya kita bisa menambahkannya melalui CLI langsung ya di telegraphnya, atau kita bisa juga melalui GUI ini. Saya akan cari memori. Oke. Nah, ini setelah itu kita use this plugin. Oke, sebentar. Oke, sorry. Setunggu. Oke, sebentar ya. Kita cari webinar. Oke, sorry. Sebelumnya kita jangan klik sudah, tapi seharusnya di save dulu ya. Nah, untuk yang di sini kita perlu copy dulu ya si token ini. Token ini tuh digunakan sebagai kredensial agar telegraph ini bisa melakukan push data ke InfluxDB-nya. Di sini sebenarnya ada sedikit minor bug ya, atau bug kecil ya. Ketika kita mengcopy to clipboard ini, dia itu tidak mengcopy gitu ya. Jadi untuk agar lebih aman ya, kita copy saja secara manual gitu. Kita cek dulu. Baik, setelah itu kita finish saja ya. Oke, di sini konfigurasi sudah terbuat ya, secara otomatis. Lalu untuk penambahan konfigurasinya bagaimana? Nah, untuk penambahannya kita hanya perlu ke menu tadi saja. Oke, di sini ada memori. Nah, setelah ini kita pilih yang Add Setting Configuration. Nah, setelah itu kita pilih konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada konfigurasinya kita telah buat tadi itu, yaitu webinar. Oke, setelah itu kita cek dulu apakah sudah tambah. Baik, sini udah terdampak ya, input memori. Oke, setelah itu kita save dulu. Oke, setelah kita mendapatkan buat konfigurasinya, kita sekarang untuk menginput data telegraph ini pada server kliennya. Baik, untuk di sini lokasi dari konfigurasi telegraph berada pada etc ses telegraph. Oke, nah di sini ada konfigurasi telegraph yang defaultnya ya. Untuk itu kita backup saja dulu konfigurasi telegraph yang defaultnya. Oke, baik. Oke, sini sudah buat. Selanjutnya kita buat lagi telegraph.com-nya. Oke, setelah itu kita insert tadi ya konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya.
Setelah itu ada beberapa parameter yang perlu kita ganti ya. Yang pertama itu adalah host atau penamaan hostnya. Nah, di sini ada ya, hostname itu masih kosong ya. Kita isi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nanti hostname ini akan muncul pada database tadi nanti. Sini kayak namakan dengan webinar client. Oke. Setelah itu selanjutnya kita cari konfigurasi untuk kredensialnya. Oke, di bawah ini tidak ada. Oke. Nah, untuk setelah ini kita isi dulu ya token yang telah kita buat sebelumnya. Tesin dulu. Oke, sudah ada ya. Di sini sudah munculnya tokennya ya, dan telah kita ini. Baik, setelah itu kita jalankan service Telegram. Oke, setelah itu setelah kita melakukan start telegrafnya, kita pastikan dulu apakah service sudah aktif atau belum. Oke, di sini sudah running ya, sudah aktif ya. Baik, setelah kita profesi telegramnya, selanjutnya kita kembali lagi ke InfluxDB-nya. Oke, di sini sudah muncul ya. Kita untuk mencari datanya itu kita bisa ke Data Explorer-nya. Sini ada database bucket webinar. Sini juga sudah muncul ya, ada punya CPU dan juga ada memorinya. Sini kita bisa juga datanya apakah sudah terpush datanya atau belum. Ini saya akan mengambil sampel user system, user user dan juga CPU totalnya. Nah, oke. Di sini sudah muncul ya, datanya sudah tersimpan di InfluxDB ya. Oke, baik ya. Setelah ini kita akan mengolah datanya nih, dan agar si data ini bisa kita lihat sesuai dengan jadi nggak ribet kayak tadi gitu. Oke, sini kita add shell dulu. Sini saya akan menekan CPU seperti tadi, user, sistem user, CPU total atau jumlah CPU 1 dan juga CPU 2-nya. Oke, baik, di sini sudah muncul ya untuk si grafiknya. Lalu kita perlu menyesuaikan juga nih, karena di sini masih belum sulit terbaca ya, di sini masih ada ininya. Kita sesuaikan sini, sebenarnya bisa kita sesuaikan seperti ininya. Untuk CPU ini biasanya menggunakan binary ya. Untuk sistem unit ini dia akan muncul sesuai dengan sistem unit internasional gitu. Untuk ini kayak saya menggunakan binary saja. Oke. Baik, setelah itu kita mengatur berapa nih persennya maksimalnya. Di sini sebenarnya kita bisa isi 100. Setelah itu jaraknya antara interval vertikal ini kita bisa sesuaikan juga. Misalnya kan di sini bisa 30. 20 sebenarnya bisa. Sebenarnya ini bisa sesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Baik. Setelah ini, Oke, di sini kita bisa lihat juga datanya. Baik. Setelah ini sebenarnya sih juga kita bisa melihat query-nya ya dari si Flux-nya itu. Nah, di sini ada query-nya juga ya. Sebenarnya mungkin kalau ingin penyesuaian lebih lanjut bisa juga lewat sini.
Setelah itu kita submit. Oke. Nah, sini sudah ada ya untuk monitoringnya. Selanjutnya kita coba untuk yang RAM. Oke. Di sini ada measurement atau pengukurannya. Pengukurannya sini ada memori. Setelah itu kita ambil total saja. Total use. Kita submit. Nah, sini sudah muncul ya. Untuk totalnya itu server yang saya gunakan itu 2 GB dan penggunaannya itu kita 100 MB ya. Oke, baik. Di sini juga sebenarnya kita bisa melakukan penamaannya seperti nama ininya. Misalkan di sini kita RAM. CPU. Oke. Baik. Nah, setelah kita buat dashboard, kita juga bisa menambahkan dashboardnya nih. Monitoring. Webinar. Oke. Setelah itu maka akan muncul dashboardnya di sini. Selanjutnya untuk alerting ini sebenarnya ada dua tipe. Untuk yang threshold ini biasanya digunakan untuk contohnya seperti monitoring CPU ya, seperti yang secara interval, secara ya tadi metrik. Jadi di sini tuh kita bisa mengatur juga berapa nih apabila berapa persen dia akan mengirimkan notifikasi juga atau alerting. Untuk daemon ini biasanya digunakan apabila service tersebut mati atau tidak. Nah, di sini juga kita bisa mengatur endpoint-nya ya. Ini cukup banyak. Ada HTTP post, struct, ada juga PagerDuty juga ya. Nah, setelah kita ini kita buat notifikasi dulu nih. Misalkan ketika CPU 90% maka akan mengirimkan notif seperti itu. Oke, baik ya. Sini seperti ada notebook. Task ini bisa digunakan juga. Nanti setelah alerting itu dibuat tuh, kita di sini akan muncul juga gitu alerting historinya dan lain-lainnya. Seperti statusnya pada jam ini berapa persen penggunaannya dan juga notification-nya juga nih. Sini nanti akan muncul. Oh ya, satu lagi di sini sebenarnya kita bisa menggunakan template juga ya yang disediakan oleh community. Di sini cukup banyak untuk template-nya tuh ya. Mungkin untuk selanjutnya akan bertambah juga ini template yang tersedianya. Untuk penambahan template ini sebenarnya cukup simple, hanya tinggal perlu menyalin linknya saja. Ini saja. Setelah itu kita masukkan ke sini. Oke. Baik, mungkin itu demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Kindi atas sesi demonstrasinya. Gimana nih teman-teman, menarik banget kan sesi demonstrasinya? Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya langsung ke Mas Kindi, bisa banget langsung aja gunakan fitur Raise Hand, on cam, dan jangan lupa di unmute mikrofonnya terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah ada nih pertanyaan pertama? Oh, ada dari Kak Adam Damara. Pertanyaannya adalah sesuai yang sudah dijelaskan bahwa InfluxDB ini mengenai time series bahkan sampai satuan MS. Bagaimana dengan penggunaan InfluxDB pada ranah IoT atau Internet of Things? Karena untuk komunikasi machine to machine menggunakan protokol MQTT, sedangkan di InfluxDB menggunakan REST API. Ini bagaimana nih Mas Kindi untuk pertanyaan dari Kak Adam? Oke, baik. Sebenarnya untuk IoT pun support juga sih InfluxDB itu. Mungkin itu saja sih. Sebenarnya masih bisa support gitu ya untuk IoT ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Kindi untuk jawabannya dan semoga Kak Adam sudah cukup ya jawaban dari Mas Kindi. Oke, pertanyaan kedua ada dari Kak Salsa Reva Afriani.
Apa yang menarik dari fitur InfluxDB nih kakak? Oke, gimana nih kak? Kak Kindi gimana nih? Apa yang menarik dari fitur InfluxDB-nya? Oke, baik. Pertama kali saya coba InfluxDB itu menariknya tuh terutama dari fiturnya ya. Dia itu bisa GUI juga dan juga sudah satu include gitu. Jadi tidak perlu install aplikasi dan lain-lainnya itu untuk penunjangannya. Baik, mungkin dipersilakan lagi pada host. Baik, terima kasih Mas Kindi atas jawabannya. Dan untuk teman-teman, ayo yang mau bertanya langsung ke Mas Kindi, nggak usah malu-malu, nggak usah takut, santai aja. Bisa langsung gunakan fitur Raise Hand, on cam, dan jangan lupa mute mikrofonnya. Ayo siapa nih yang mau tanya langsung nih? Sambil kita tunggu nih yang mau tanya langsung. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ada dari Kak Khalid. Kak, bucket itu padanannya kalau di RDBMS apa ya? Apakah skema atau table? Bagaimana Mas Kindi untuk jawabannya? Oke, baik. Untuk bucket itu sebenarnya database ya. Database, penamaan database-nya selain database itu. Untuk skemanya itu sebenarnya sama aja ya. Ada tabel juga, ada row juga. Cuma yang membedakannya itu InfluxDB itu lebih efisien dan terutama InfluxDB itu lebih berhubungan dengan time series database atau time series data. Oke, mungkin itu saja. Dipersilakan kembali. Oke, terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Semoga Kak Khalid cukup ya untuk jawabannya. Nih Kak Khalid ada pertanyaan lagi nih. Kak Khalid udah mendingan langsung aja on cam. Jadi langsung nanyanya satset nih. Oke, pertanyaannya itu ada, apakah satu bucket bisa untuk menampung lebih dari satu model matrix, misal CPU, memori, dan network I/O? Bagaimana Mas Kindi untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk satu bucket ini sebenarnya dia bisa banyak measurement atau pengukuran, nggak CPU atau memori saja, sebenarnya bisa ya, sesuai dengan data yang di-push. Baik, itu saja mungkin. Oke, baik, terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Dan selanjutnya ada dari Kak Rizky Sulistyo. Oke, untuk membangun platform IoT dengan cara memperoleh data real time, room temperature, humidity gitu, apa mungkin ya pakai InfluxDB jika di run di atas Raspberry Pi? Terima kasih. Silakan Mas Kindi untuk jawabannya. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya bisa saja sih. Untuk InfluxDB ini support juga ya untuk sistem operasi seperti Debian, Ubuntu, dan nggak hanya CentOS dan lain-lain juga. Dia sebenarnya support juga ya. Jadi untuk Humanity, yang terpenting adalah data tersebut itu berhubungan dengan timestamp ya, atau time series data. Jika berhubungan dengan time series data itu pasti masih bisa untuk ditangani oleh InfluxDB. Mungkin segitu. Baik, terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Ayo teman-teman nih, siapa nih yang mau nanya langsung ke Mas Kindi? Mas Kindi juga nungguin loh pertanyaan langsung dari teman-teman. Kan kita juga mau nih ngelihat wajah-wajah semangatnya teman-teman. Udah nggak usah malu, santai aja, kita di sini santai kok. Chill. Langsung aja gunakan fitur Raise Hand, on cam, dan jangan lupa unmute mikrofonnya. Aku masih nungguin loh yang mau bertanya langsung ke Mas Kindi. Tapi karena belum ada nih, ya udah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Adrian Afrikan? Kita Afrikan aja kali ya. Oke, dari Kak Adrian Afrikan, kegunaan dari time series apa ya Kak? Gimana nih Mas Kindi kegunaan dari time seriesnya? Silakan dijawab. Oke, baik. Untuk series database ini ya tadi ya seperti materi sebelumnya, dia menangani time series data atau follow data time step ya. Karena untuk database biasa sebenarnya bisa untuk menangani time series ya. Namun tidak efisien apabila data time series ini cukup banyak gitu. Nah, dengan ini diciptakanlah InfluxDB agar menangani time series data ini lebih efisien. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya.
Yuk teman-teman nih, mana nih yang mau on cam? Udah on cam aja nggak apa-apa. Lebih enak kan kalau on cam nanyanya langsung sat-set nih ke Mas Kindi. Jadi nggak usah ngetik-ngetik capek. Langsung aja tanya ke Mas Kindinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Velka Andini. Pertanyaannya, metode yang digunakan untuk data time series apa ya Kak? Bagaimana Mas Kindi untuk jawabannya? Oke, baik, terima kasih. Untuk metodenya, mungkin time series data itu value ya, data ya. Jadi dia itu ada dua ya, ada metrik dan juga ada tadi event juga. Nah, untuk metrik ini kan data yang diukur sesuai dengan interval waktu yang ditentukan gitu. Misalkan data itu akan di push atau itu setiap 10 menit sekali. Berbeda dengan itu ya, tadi yang dijelaskan seperti event ya. Event itu datanya itu irregular atau tidak menentu. Jadi apabila memang ada data atau push data, Telegraph ini akan melakukan push data ke si database-nya gitu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad Ridwan Hakim. Apakah InfluxDB versi gratis ada limitasi jumlah sensor agent monitoring untuk kliennya? Bagaimana Mas Kindi untuk jawabannya? Baik, terima kasih. Untuk limitasi sebenarnya tidak ada ya. Di Telegraph itu untuk plug drivernya itu sebenarnya Telegraphnya ya. Jadi Telegraph ini tidak ada limitasi sama sekali ya. Untuk plugin yang disediakan itu full open source. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Adam Damara. Nih Kak Adam Damara udah nanya nih tadi nih, udah Kak Adam on cam aja mendingan, kan nanyanya langsung satset nih ke Mas Kindi. Kak Adam gak mau on cam nih Kak, ayo tungguin deh. Mau on cam gak Kak? Maksa. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini aku sebutin dulu deh pertanyaannya. Tapi kalau misalnya Kak Adam mau on cam, jangan ragu-ragu, langsung aja gunakan fitur Raise Hand on cam dan jangan lupa di-unmute dulu mikrofonnya. Oke, pertanyaannya dari Kak Adam Damara yaitu notification endpoint apa bisa ke webhook ataupun misalnya protokol komunikasi tertentu ke yang lain. Bagaimana Mas Kidi untuk jawabannya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk notifikasi ini sebenarnya bisa ya ke webhook, ke Slack juga bisa sebenarnya Slack itu. Bahkan untuk webhook sebenarnya bisa sih harusnya. Oke, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fadil Aditya. Metode apa saja yang dapat digunakan untuk analisis time series, Kak? Bagaimana Mas Kindi untuk jawabannya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk analisis, sebenarnya seperti pembuatan dashboard tadi ya untuk mengolah data. InfluxDB ini sebenarnya menggunakan language-nya Flux ya. Baik, itu saja. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Nur Muhammad Wafa. Bagaimana cara membuat lingkungan high availability pada penyimpanan data InfluxDB? Silakan Mas Kindi untuk jawabannya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk manajemen penggunaan data atau penyimpanan InfluxDB ini, kita bisa menyesuaikan pada retention policy-nya ya. Retention policy itu dijelaskan bahwa berapa lama data yang akan disimpan pada bucket. Misalkan bucketnya hanya akan menyimpan data 7 hari. Maka setelah 7 hari berikutnya data yang sebelumnya akan terhapus dan dia akan mengumpulkan kembali 7 hari berikutnya. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wiji Permana. Apakah terdapat limit untuk pemakaian dari InfluxDB tersebut, Kak? Bagaimana Mas Kindi untuk jawabannya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk limitasi sebenarnya tidak ada ya. Karena InfluxDB itu berbasis open source-nya. Mungkin itu saja.
Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya nih. Mas Kindi juga terima kasih banyak untuk jawabannya. Ayo nih teman-teman, siapa yang mau raise hand? Tadi ada yang mau raise hand tuh kayaknya. Tuh, temennya aja ada yang udah berani raise hand. Ayo dong, gak usah takut-takut, gak usah malu, santai aja. Raise hand aja, langsung on cam dan unmute mikrofonnya, jadi bisa langsung tanya-tanya nih ke Mas Kindi dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol dikit nih. Oke, sambil nunggu yang mau raise hand, ini, oh ada yang mau raise hand ya? Kak Adam Damara? Oh enggak jadi raise hand, oke. Oke, untuk Kak Adam, ini Kak Adam udah nanya nih. Dibilang udah raise hand aja Kak, biar langsung satu-satu nanyanya. Yuk, mau raise hand aja yuk Kak, raise hand. Udah raise hand? Oke, Kak Adam ternyata udah raise hand. Nah gitu dong Kak, akhirnya raise hand juga. Kak Adam mungkin bisa di-accept dulu invitation as panelistnya, lalu on cam dan jangan lupa di-unmute mikrofonnya ya. Baik. Halo Kak Adam. Halo, selamat sore. Sini saya kan sepertinya. Kenapa? Halo Kak Adam. Halo, selamat sore. Sore Kak Adam, mungkin bisa di on cam juga nih biar kita juga bisa lihat nih muka-muka semangatnya Kak Adam nih. Gak usah malu-malu Kak, santai aja. Kayaknya karena disable. Gitu, oke nggak apa-apa deh kalau gitu. Tapi udah baik banget nih Kak Adam nih udah mau raise hand. Ayo nih teman-teman, contoh nih Kak Adam nih udah berani raise hand. Oke Kak Adam, gimana nih pertanyaannya untuk Mas Kindi, silahkan. Terkait time series tadi untuk memasukkan data ke InfluxDB-nya, tadi kan dijelaskan di awal itu dia pakai REST API. Nah, katakanlah di sini ada studi kasus dia untuk penyimpanan datanya tidak melalui REST API, tapi melalui protokol yang lain. Apakah perlu ada jembatan ataukah hanya protokol yang bisa digunakan di InfluxDB ini? Itu mungkin pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Adam atas pertanyaannya. Bagus banget nih Kak Adam pertanyaannya. Udah berani raise hand dan pertanyaannya juga bagus banget. Ayo teman-teman contoh Kak Adam nih, langsung raise hand dan tanya langsung ke Mas Kindi. Oke, untuk Mas Kindi mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Kak Adam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Adam. Oke, untuk penggunaan POS atau API pada InfluxDB ini, dia saat ini hanya support untuk lewat HTTP saja. Baik, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Kindi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Avril Lawrence ya. Nih Kak Avril kayaknya orang tuanya ngefans sama Avril Lavigne ya. Namanya sama nih. Oke, pertanyaan dari Kak Avril. Menurut kakak, apakah InfluxDB sudah dalam performa optimalnya sekarang? Kedepannya kira-kira apa perkembangan yang mungkin saja terjadi? Selain itu, kira-kira kegunaan apa dari InfluxDB yang masih belum disadari banyak orang? Nih kata Kak Avril, maaf lagi nggak bisa on cam dan on mic, nggak apa-apa Kak. Santai aja, tapi kalau bisa sih on cam ya. Bagaimana Mas Kindi untuk jawaban dari pertanyaan Kak Avril? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk saat ini sebenarnya cukup stabil ya. Dari Influx datanya pun mengklaim bahwa InfluxDB versi 2.6 ini atau yang paling terbaru ini sudah stabil. Namun kadang masih ada juga bugs minor ya, yang seperti tadi ketika kita melakukan copy to clipboard itu ternyata tidak ke copy gitu si datanya. Nah, untuk kedepannya mungkin InfluxDB ini lebih berkembang dan juga lebih banyak fitur lain-lainnya mungkin ya, yang seperti alerting dan lain-lainnya. Dan untuk penggunaannya mungkin seperti untuk pengolahan datanya ya cukup cepat gitu ya, hingga nanosecond, dan juga penggunaannya terutama untuk penggunaannya cukup mudah ya. Baik, itu saja. Baik, terima kasih banyak Mas Kindi atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad Slamet Yahya. Oke, apakah setelah data time series disimpan, diperlukan untuk memperbaruinya nanti?
Bagaimana Mas Kindi untuk jawabannya? Oke, baik. Apabila time series data ini telah disimpan ke InfluxDB, ya kita tidak perlu memperbaruinya lagi gitu. Jadi time series data ini sudah disimpan atau diolah sesuai dengan sistemnya. Untuk sistem engine-nya kan menggunakan TSM ya. Nah, untuk time series data ini untuk optimalisasi pada storage-nya atau penyimpanannya, mereka itu membagi atau memecah si time series data ini ke dalam beberapa shard gitu. Nah, dengan shard ini time series data itu database itu lebih efisien untuk mengolahnya dan juga untuk proses query-nya. Baik, itu saja. Baik, terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wiji Permana. Yang mana nih? Mungkin tim kru bisa sambil Oke, yang ini ya berarti. Kak, apakah InfluxDB dapat di-pair dengan backend server seperti Node.js atau juga dapat langsung diambil datanya ke front-end? Terima kasih. Bagaimana Mas Kindi untuk jawaban dari pertanyaan Kak Wiji? Oke, baik. Untuk Node.js sebenarnya InfluxDB ini support aja ya. Tadi juga ada plugin gitu kan yang disediakan oleh InfluxDB-nya khusus untuk Node.js juga. Dan untuk pengambilan datanya juga bisa sebenarnya dari front-end yang kita buat sendiri. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Mas Kindi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Agis Baswara. Untuk data yang cukup besar, semisal ada 5 juta data, bagaimana rekomendasi spesifikasi software dan hardware-nya, memori dan CPU? Terima kasih. Bagaimana Mas Kindi untuk jawabannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk spesifikasi hardware atau software, sebenarnya ini bisa disesuaikan ya. Seperti misalkan datanya itu cukup banyak dan itu memiliki retention policy atau masa data yang cukup panjang, misalkan untuk setahun. Mungkin kita butuh server yang cukup besar ya, dikarenakan ditakutkan proses untuk pengolahan datanya ini berdampak gitu, sehingga akan terasa lebih lambat gitu apabila tidak memenuhi sesuai minimum spesifikasi. Oke, terima kasih, itu jawabannya dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Kindi atas jawabannya. Dan karena waktu yang terbatas, jadi dengan berat hati aku harus tutup sesi tanya jawabnya di webinar Cloud Kilat hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya nih sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berkualitas ke Mas Kindi dan juga tadi yang sudah raise hand dan langsung nanya nih ke Mas Kindi. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Dan mungkin dari Mas Kindi sendiri, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan ke teman-teman semuanya? Oke, baik. Terima kasih. Untuk close statement-nya, dengan InfluxDB ini kita bisa mengenal gitu apa itu time series data, database server juga, dan dengan InfluxDB ini kita bisa mengolah data, terutama untuk time series data ini lebih efisien dan juga untuk mengolahnya seperti query datanya pun cukup mudah ya, dikarenakan untuk InfluxDB ini sudah ada fitur GUI-nya atau Graphic User Interface. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Mas Kindi atas closing statement-nya. Dan terima kasih juga banyak nih untuk Mas Kindi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini, sudah memberikan ilmu dan juga sesi demonstrasi ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sesi webinar Cloud Kilat hari ini ya. Lalu untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate, jangan lupa untuk mengisi form feedback yang sudah dilampirkan di kolom chat. Jadi teman-teman langsung cek aja kolom chatnya dan klik linknya, dan pastikan juga email yang teman-teman isi adalah email yang aktif, karena tim Cloud Kilat akan menghubungi pemenang saldo OVO atau GoPay melalui email tersebut. Sebelum aku tutup acara webinar Cloud Kilat hari ini, aku mau menginformasikan sekali lagi kalau Cloud Kilat masih memberikan bundling free domain untuk pembelian baru Kilat VM 2.0
atau Kilat Hosting 2.0 dengan minimal transaksi selama 1 tahun. Jadi gunakan kode promo yang ada di bawah ini untuk menikmati free domainnya. Ayo teman-teman langsung aja dipakai promonya sebelum kehabisan. Dan untuk teman-teman yang ketinggalan acara webinar hari ini atau ingin mengulas lagi nih acara webinar hari ini untuk ya sekedar nambah-nambah pengetahuan juga kan, gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah panik karena acara webinar hari ini akan diunggah di YouTube Cloud Kilat. Sekian webinar Cloud Kilat pada hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sampai akhir acara. Aku Ica dan segenap tim Cloud Kilat dan tim Kilat Studio pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Bye!